Selamat siang Bu Sakti. Siang Pak. Terima kasih Bu Sakti sudah menyempatkan waktu untuk sekedar kita ngobrol-ngobrol tentang persiapan besok kegiatan yang sudah kita sepakati, kegiatan supervisi terus yang akan kita laksanakan besok. Bu Sakti mestinya untuk kegiatan yang sudah kita rencanakan itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau boleh saya tahu persiapan yang sudah dilaksanakan itu Sakti itu kegiatan besok. Untuk persiapannya, yang pertama menyiapkan RPP. Untuk yang kedua itu menyiapkan alat peraga yang akan dipakai besok, diantaranya papan berpaku, terus sedotan, lidi, sama kertas origami. Namun sudah disiapkan lengkap ya? Oke, sudah. Sama buku pendamping. Sama buku pendamping. Di persiapan yang kaitan dengan media, termasuk KPP sudah disiapkan lengkap oleh Sakti. Kemudian ada sedikit tambahan kaitan dengan persiapan kalau tahu materi mapel dan materi pelajaran apa? Untuk materinya yang untuk besok itu bentuk-bentuk bangun matematika. Jadi mapelnya matematika, materinya adalah bentuk bangun. Oke, itu yang akan dilaksanakan besok yang sudah tertuang di RPP. Kemudian ada yang perlu saya konfirmasi lagi ke Bu Sakti, selain persiapan mestinya ya kegiatan termasuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Sakti besok itu misalnya di RPP tertuang tujuan. Ya, sebetulnya ada tujuan kita melakukan sesuatu misalnya termasuk di kegiatan tujuan yang sudah ditentukan di RPP itu apa? Untuk tujuannya dari materi bentuk-bentuk bangun itu yang pertama, melalui pengamatan siswa dapat memperkaya atau menambah pengalaman siswa tentang berbagai bentuk-bentuk. Itu yang pertama. Yang kedua itu siswa mengetahui sifat-sifatnya bentuk-bentuk bangun tersebut. Yang ketiga, siswa dapat membuat bentuk-bentuk bangun memakai kertas origami. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat bentuk-bentuk benda itu dengan cara menggeser atau membalik, memutar kertas origaminya. Ada banyak tujuan, kalau lebih 4 ya. Salah tadi pengetahuan tentang bentuk, kemudian yang sifat benda, ya sifat bentuk benda, kemudian ya ciri khasnya membuat termasuk. Oke, itu tujuan yang sudah direncanakan oleh Bu Sakti di RPP. Kemudian tujuan yang sudah ditentukan itu mestinya ya, itu tujuan yang sudah disampaikan oleh Bu Sakti yang sudah dituangkan di RPP. Kegiatan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan tujuannya semuanya tercapai. Ya, tujuan yang sudah ditentukan di data sudah disampaikan lengkap. Kurang lebih ada 4 tujuan. Saya harapkan mudah-mudahan tujuan yang sudah ditentukan tadi itu dapat tercapai. Mestinya tujuan yang sudah ditentukan itu akan tercapai. Mestinya proses sudah mempersiapkan beberapa strategi, ya, apa yang harus dilakukan dengan berbagai strategi, metode dan sebagainya sebagai usaha untuk mencapai itu. Kalau boleh tahu, ya
persiapan menjadi untuk mencapai tujuan tersebut itu apa? Untuk strateginya, untuk materi bentuk-bentuk bangun itu yang pertama saya menggunakan metode demonstrasi. Terus yang kedua diskusi, anak-anak belajar bersama teman-temannya melakukan tutor sebaya apabila ada yang belum bisa membuat benda-bendanya gitu Pak. Terus tujuan diskusi itu juga biar anak-anak tuh aktif berkreasi sendiri menggunakan alat peraga yang ada. Jadi strategi yang disiapkan kaitan dengan mencapai tujuan, jadi menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, ada demonstrasi, ada diskusi, juga model pembelajaran siswa sebaya. Tujuan lain dari diskusi itu anak juga bisa belajar memaparkan hasil karyanya sendiri nantinya. Itu strategi yang disiapkan di konsultasi dengan demonstrasi, anak melihat langsung, ya tidak langsung real ya, bentuknya. Kemudian diskusi itu bisa membantu anak menjadi lebih aktif, kemudian itu supaya di situ ada nama-nama juga sering bersama seperti yang sudah disiapkan. Terakhir yang perlu saya sampaikan di kegiatan observasi kegiatan supervisi besok, itu saya ingin tahu di kegiatan ini mestinya kalau perlu saya sampaikan bahwa supervisi itu tujuannya adalah peningkatan kompetensi. Tujuan utamanya itu peningkatan, jadi bukan apa. Jadi muara akhirnya dari seperti itu. Makanya kalau boleh saya tahu bisa mengesahkan kompetensi apa yang akan dikembangkan bisa jadi sebagai orang yang akan seperti ini. Untuk keterampilan, untuk kompetensi yang akan dikembangkan oleh saya yaitu yang pertama itu keterampilan siswa dalam membuat bentuk-bentuk bangun. Misalkan dalam keseharian kan siswa sering menemui atau menjumpai bentuk-bentuk misalkan di gelas, jam, anak-anak cuma sekedar lihat itu gelas, itu jam. Nah di materi ini yang akan saya kembangkan itu keterampilan siswa mengenai bentuk-bentuk benda. Misalkan anak tidak cuma menggambar di buku tulis tentang bentuk lingkaran atau persegi, tapi di sini nanti anak bisa praktek menggunakan alat peraga yang ada, berimajinasi sesuai kreativitasnya sendiri-sendiri membentuk sebuah bangun. Bisa menggunakan papan berpaku yang dikaitkan dengan karet, terus bisa juga dengan sedotan. Bisa anak-anak disuruh dibebaskan untuk berimajinasi, silakan membentuk sebuah bangun yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saya boleh tangkap, yang akan dikembangkan bisa di bagian-bagian itu adalah peningkatan keterampilan siswa kaitannya dengan materi Indonesia. Selain itu juga menambah siswa biar lebih semangat sekolah, bahwa kalau sekolah itu tidak cuma menulis, kita juga praktek, bermain sambil belajar, itu menggunakan kertas origami, menggunakan sedotan, lipir, sering dijumpai sama anak-anak. Ya, kalau saya simpulkan, saya itu pengen menyaksikan pembelajarannya buat anak-anak sudah masuk sekolah itu juga sebagai menulis, terus suruh membaca kaitan yang ada lagi yang disampaikan barangkali yang mau bahkan selain dua hal itu
anak-anak belajar dengan adanya diskusi, anak-anak bisa belajar lebih percaya diri karena anak-anak mempresentasikan hasil yang telah dibuatnya gitu. Anak-anak disuruh bercerita, dikasih kesempatan untuk bercerita tentang hasil karyanya sendiri. Jadi untuk belajar, anak-anak belajar percaya diri. Ya, pembelajaran yang membangun kepercayaan diri anak. Oke. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan kegiatan besok di observasi pembelajarannya tujuan yang sudah ditentukan, strategi yang sudah disiapkan, juga kompetensi yang akan kita kembangkan semuanya dapat kita saling bekerjasama. Ya. Jadi nanti kita setelah kegiatan nanti ada observasinya, dan setelah observasi selesai kita lihat bersama apakah yang sudah dilakukan, apa yang sudah direncanakan itu sudah terrealisasi semua. Ya, sekali lagi terima kasih dari waktunya. Mudah-mudahan kegiatan besok berjalan lancar. Saya silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, silakan berdoa dulu, dipimpin oleh ketuanya Denis. Silakan disiapkan, Nis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, nah sekarang menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Terima kasih untuk anak-anak, hari ini sudah semangat belajar. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Menyebutkan bilangan 2 angka dan 3 angka. Seperti 26 itu terdiri dari berapa angka? 2. 118 terdiri dari berapa angka? 3. Sekarang kita akan belajar tentang bentuk-bentuk bangun. Ada bangun apa saja yang ada di sekitar kita, yang ada di sini? Ada bentuk-bentuk apa saja? Persegi, terus lingkaran, terus yang ada di meja, yang ada di meja, yang berwarna-warni, segitiga. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk bangun. Tujuannya apa? Yang pertama, tujuan pembelajarannya ketika kamu belajar tentang bentuk-bentuk bangun, yang pertama, siswa dapat memperkaya pengalaman tentang mengenal berbagai bentuk. Yang kedua, siswa dapat memahami ciri khas berbagai bentuk. Yang ketiga, membuat beragam benda menggunakan kertas polimeri.
satu baris. Bu Guru akan membagi sedotan sama lidi. Dari sedotan dan lidi, silakan kamu bentuk apa saja, dikreasikan, ya, dihubung-hubungkan sehingga membentuk sebuah bangun, ya. Boleh. Yang ada di buku di halaman 82. Sudah. Sekarang dengan alat peraga yang ada di meja kalian, silakan dibentuk apa saja, boleh dikreasikan. Lihat di buku juga boleh di halaman 83. Boleh. Silakan dikreasikan bersama teman-teman. Apa nih? Bikin rumah sama apa? Di rumah ada bentuk apa saja nih? Ini bentuk apa aja nih? Segitiga. Ini persegi. Pintu persegi panjang. Bikin apa, Bin? Bikin jam. Bikin apa lagi? Bikin persegi. Bikin persegi. Bikin apa? Lihat. Bikin apa? Rumah. Kalau rumah itu ada bentuk apa saja? Kalau bikin rumah segitiga, persegi. Bikin apa, Nadia? Bikin rumah. Di rumah ada bentuk apa saja? Segitiga, persegi, ya. Nadia, bikin apa, Nadia? Rumah. Bikin rumah ada bentuk apa saja nih? Segitiga dan apa saja? Ada apa saja? Segitiga, terus persegi, deh. Bikin apa? Bikin rumah. Sama ada segitiganya. Mana segitiganya dia? Terus ada bentuk apa lagi? Kotak apa persegi? Persegi, mana perseginya? Belum. Sudah? Sudah? Pilih mana, Bil? Afnan? Afnan bikin apa, Afnan? Nan? Afnan. Bikin apa, Nan? Silakan dibuat. Bentuk itu ada robot, ada perahu. Sudah? Dari sedotan dan dari lidi bisa dibentuk apa saja? Rumah. Terus
Hewan apa saja? Bentuk apa saja? Boleh. Ya. Silakan yang lain yang belum. Silakan yang lain yang belum. Jangan lihat temannya ya. Bikin rumah juga bisa. Ya. Bikin robot juga bisa. Sudah? 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 Kalau misalkan butuh sedotan, silakan diambil. Silakan diambil. Kalau butuh sedotan, silakan diambil di meja. Sudah? Sekarang Bu Guru mau tanya. Ya, Pak, bikin apa ya? Pohon apa? Pohon cemara. Terdiri dari bentuk apa saja ini? Bentuk segi 3 bilik. Pohon cemara juga, Danis. Bikin apa, Nis? Kapal, perahu. Ya, lagi berlayar. Nadia, Nadia. Bikin apa Nadia? Bikin rumah. Nada. Bikin rumah. Ini apanya ini? Ini pohon. Asel. Bikin apa, Sel? Bikin rumah. Ini apa? Oh, pohon. Pohon jambu. Dek. Bikin rumah juga. Sebelahnya ada apanya, Dek? Maaf, duduk. Bikin ada apanya? Pohon apa? Pohon pisang. Ande, bikin apa, Andre? Bikin rumah. Itu apanya, Andre? Satunya apanya, Andre? Apa, Andre? Andre, ini apanya ini? Pohon. Dihek. Bikin jamur, pinter. Nah, Dilek. Bikin pohon apa? Kayak Yaman, namanya pohon apa? Cemara. Okta. Pohon apa? Cemara. Afnan. Bikin kapal perahu. Bagus semuanya. Tepuk tangan. Coba yang mau menceritakan karyanya sendiri, Daniel silakan ya. Tanya ini kapan bagus kan kapannya Afnan. ini ada Oh, ada bapaknya yang beritahu. Terus, lagi mencari apa nih? Mencari ikan. Terus, udah? Apa lagi? awalnya kan kalau semoga itu sih Oh. Sampai ombaknya ya besar. Sudah? Ada lagi silakan.
Yang lagi mancing siapa? Papanya. Papanya. Pulangnya sore hari atau siang hari? Sore hari, jam berapa? Jam 4 sore. Berangkatnya pagi jam 7. Ada lagi yang perempuan? Yang perempuan yang mau bercerita hasil karyanya? Gak ada nih. Tepuk tangan buat Alfan sama Dami. Silakan duduk di kursinya sendiri. Sekarang ada satu lagi yang belum kamu tahu. Yang namanya ditunjuk, silakan maju ke depan. Siapa ini? Daniel, nih. Bu Guru punya alat pedagang. Dari ini, benda yang kecil-kecil ini yang seperti paku bisa dibentuk sebuah bentuk. Ini ada bentuk apa saja di sini? Segitiga dan persegi. Oke, ada segitiga dan persegi yang di atas. Bentuk apa? Persegi yang di bawah. Segitiga. Bu Guru minta tolong ke Danis dihubungkan menggunakan karet. Silakan ambil nih karetnya. 1 atau 2 karet. 2 karet. Dihubungkan pakai karet. Bentuk apa ini? Persegi. Sekarang Denis silakan duduk. Nada. Dihubungkan menggunakan karet bentuk segitiga.
Sudah? Coba perhatikan. Nada, guys bikin apa ini Nada? Yang lain perhatikan. Ini bikin apa nih? Bikin ikan. Ekornya mana? Yang biru. Kepalanya? Merah. Badannya? Merah. Silakan duduk. Tepuk tangan. Pak, dari segitiga, dari sedotan, dari lidi, dari paku plastik bisa dibikin apa saja? Bisa dibikin bentuk apa saja? Ikan, robot, rumah, terus kapal. Pohon. Bisa ya? Udah dimengerti? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Paham semua? Untuk tugasnya di rumah, silakan bikin seperti tadi, menggunakan sedotan boleh atau yang lainnya boleh, membentuk bangun, kapal, ya, membentuk sebuah bangun boleh persegi, boleh rumah, boleh dan juga boleh. Nanti hasilnya dibawa ke sekolah. Ya. Untuk hari ini selesai sudah pelajaran matematika. Guru ucapkan terima kasih. Ya, belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jati, selamat pagi. Jadi kemarin sudah melakukan kegiatan kegiatan pembelajaran yang saya observasi di kelas 1 kemarin mata pelajaran matematika, kemudian materinya adalah bentukan ketemu sudah dilaksanakan dan dapat berjalan. Ya, sekarang kita ngobrol-ngobrol, kita sharing lah dari kegiatan yang sudah dilaksanakan Bu Sakti. Kemudian setelah langsung aja berarti tidak perlu berpanjang lebar. Setelah Bu Sakti melaksanakan kegiatan pembelajaran yang saya observasi, ada refleksi yang bisa dilakukan. Setelah kegiatan pembelajaran kemarin, ternyata masih ada kekurangan di kegiatan pembelajaran yang kemarin. Yang pertama yaitu saya belum memberikan materi tentang sifat-sifatnya bentuk, misalkan persegi itu apa saja ciri-cirinya, sisinya ada berapa, itu belum. Terus yang kedua, kemarin masih ada beberapa siswa yang belum membuat bentuk-bentuk sesuai dengan kreativitasnya sendiri. Misalkan masih ada yang lihat punya temennya kayak gitu Pak, karena mungkin belum muncul idenya ya. Jadi lihat di temennya, ada beberapa anak itu yang bikinnya hasilnya sama dengan teman lainnya, contoh kayak gitu. Terus yang ketiga, di pembelajaran kemarin saya belum menerapkan materi yang berbasis teknologi, masih pakai
refleksi dari Bu Sakti ya. Jadi kemarin di kegiatan uraian materi tidak mengungkap sifat-sifat tersebut, kemudian pada saat membimbing siswa berkreativitas tidak semua siswa bisa menunjukkan kreativitasnya. Kemudian yang ketiga media pembelajarannya belum berbasis teknologi. Kemudian itu yang sebenarnya nggak apa-apa, karena kalau itu sudah tercantum di RPP itu nggak masalah. Kemudian kok kita lanjutkan, jadi itu dari tadi hasil refleksinya. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan kita dari hasil refleksi yang dilakukan oleh Bu Septi. Dari refleksi tersebut, apakah sifat-sifat dari bentuk benda yang ada segitiga dan seterusnya, persegi dan sebagainya, apakah materi itu sudah masuk materi yang disampaikan di dalam RPP itu sebenarnya sudah tercantum nggak semua? Iya Pak, sudah tercantum di RPP yang ciri-ciri khas bentuk sudah, terus anak-anak juga dapat membuat karya dengan menggunakan kertas berwarna juga ya sudah. Oh berarti itu memang sudah semua tapi belum dapat tersampaikan ya. Kemudian siswa yang ada pembuatan siswa, ada banyak siswa yang belum mampu menunjukkan kreativitasnya membuat sebuah bentuk benda ya. Yaitu apakah itu juga ada di RPAD ya? Ada ya di tujuan. Terus media itu juga ada di media yang berbasis teknologi di RPP sudah dimakan. Kalau ngomong belum ya tidak masalah. Kekurangannya yang kita bukan kekurangannya, refleksi yang tepat itu ada dua. Satu tadi bisa kurang lengkap menyampaikan materinya, ada yang materi yang tercover belum tercover ya. Kemudian siswa yang tidak seluruhnya menunjukkan kreativitasnya. Kemudian dari itu dari hasil refleksi yang dilakukan Bu Septi, dan mestinya Bu Septi menghendaki kegiatan belajarnya semakin baik, dan memang tujuan refleksi itu ya upaya perbaikan untuk ke depan. Jadi ada rencana tindak lanjut ya, tindak lanjut yang bisa dilakukan seperti untuk memperbaiki rencananya tindak lanjutnya bagaimana? Untuk tindak lanjutnya untuk kedepannya yaitu saya mungkin bisa lebih teliti lagi, lebih mempelajari lagi tentang RPP-nya, terus bahan ajarnya juga perlu ditambah. Terus mungkin saya bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Selain itu saya juga mungkin bisa mencontohkan dulu sebagai guru, mencontohkan dulu melalui media yang lebih menarik lagi untuk siswa biar lebih berkreativitas lagi Pak. Dalam tindak lanjut dari hasil refleksi tidak ya, mudah-mudahan dalam tindak lanjutnya itu bisa terrealisir untuk perbaikan kegiatan belajar. Oke, jadi saya teruskan kita obrolan kita hari ini. Saya ingin tahu ya, bahwa seperti yang pernah saya sampaikan, kegiatan supervisi itu adalah muara akhirnya jadi peningkatan kompetensi, peningkatan kompetensi tidak sekedar tingkat tapi muara akhirnya adalah peningkatan. Kita teruskan ke saya ingin tahu dari
Safety tentang ya aktivitas pengembangan safety, bagaimana aktivitas pengembangan safety yang berhubungan dengan pembelajaran. Untuk aktivitas pengembangan yang sudah dilalui dan yang akan dilalui, yaitu yang pertama yang sudah dulu nih Pak, yang kemarin sudah dilaksanakan bersama anak-anak, yaitu anak-anak disuruh menyebutkan benda-benda atau bentuk yang ada di sekitar kelas yang sering ditemukan, sering dijumpai, entah itu bentuk persegi atau lingkaran. Terus yang kedua, anak-anak bisa membuat bentuk-bentuk itu menggunakan kertas origami. Dan yang ketiga, anak-anak diberikan kesempatan untuk berbicara tentang hasil karyanya. Itu yang aktivitas pengembangannya kemarin. Kalau untuk yang nanti ke depannya, mungkin biar lebih asik lagi, bisa belajar di luar kelas, biar anak-anak juga semakin senang ya, dengan suasana baru, menggunakan alat peraga yang lebih menarik lagi. Dan untuk kedepannya hasil karyanya dipresentasikan secara berkelompok. Kalau kemarin masih sendiri-sendiri individu, untuk kedepannya mungkin secara berkelompok bisa dipresentasikan hasil karyanya. Terima kasih dari uraian aktivitas pengembangannya akan dilakukan pada pusat di pertama. Saya lebih cenderungnya ke depannya dan kita menyampaikan ada ingin membuat kegiatan pembelajaran yang lebih menarik, misalnya di luar kelas atau ya itu bagus sekali. Kemudian ada berusaha mencari media yang lebih menarik ya, lebih menarik. Dari aktivitas pengembangan yang akan dilaksanakan Bu Septi, mestinya kan Bu Septi punya tujuan ya, kita tujuan yang pengen dicapai Bu Septi dari rencana pengembangan kita. Tujuannya yang pertama untuk membuat siswa lebih semangat lagi belajarnya, lebih bahagia, mempelajari mapel matematika. Kemudian yang kedua, anak-anak lebih berani lagi tampil secara berkelompok, bekerja sama. Kalau dalam kelompok kan ada kerjasama ya Pak. Misalkan yang jadi moderator, jadi pemaparan hasil karyanya, itu mungkin bisa belajar tentang presentasi. Anak-anak nantinya bisa mempresentasikan hasil karyanya dengan timnya secara baik, secara berkelompok gitu. Jadi tujuan yang berarti kehendaki dan aktivitas pengembangan tadi ya, ada melatih siswa untuk bisa berkolaborasi bersama dengan teman-temannya, terus kemudian punya keberanian untuk menyampaikan hasil diskusinya, kemudian pengembangan yang lain bisa ingin pembelajaran yang berkualitas, kemudian berkualitas yang lebih membuat siswa lebih bersemangat ya. Kemudian dari tujuan yang ingin disampaikan, nah tujuan itu kan sesuatu yang ingin dituju. Nah itu ada ukuran keberhasilan, bahwa tidak bisa sudah tercapai atau belum, itu kan bisa pakai ukuran keberhasilan dari keinginan tujuan yang ingin dicapai bisa juga. Untuk ukuran keberhasilan dari tujuan yang akan dicapai itu, yang pertama, siswa sudah berani tampil, sudah berkolaborasi dengan teman kelompoknya, sudah berani maju dengan bahasa yang baik, dengan sikap yang baik. Itu ukuran keberhasilannya
lihat punya karyanya teman, bisa berkreativitas sendiri dengan bentuk yang lebih bagus lagi, kayak gitu. Nah, kurang jelaskannya dari anak-anak, kalau sudah anak-anak muda bisa menyampaikan pendapatnya, mempresentasikan suatu keberhasilan, kemudian ada di suasana belajar yang menyenangkan, anak-anak sudah punya keberanian itu menyenangkan. Nah, ketika pembelajarannya tidak menyenangkan, anak-anak tidak akan menyampaikan juga malas-malasan. Kemudian dalam hal aktivitas pengembangan kan bisa butuh pendukung atau dukungan, unsur pendukung yang dikehendaki pusat desa. Untuk pendukung keberhasilan, yang pertama saya bisa menyiapkan alat peraga yang lebih menarik lagi, bisa menyiapkan bahan ajar yang lebih menarik, misalkan dikemas dalam PowerPoint atau video yang ditampilkan ke siswa. Bisa juga yang tadi saya sampaikan, bisa berkolaborasi dengan teman guru senior, terus ya intinya lebih memanfaatkan ke teknologi pendukungnya. Tentu berkolaborasi dengan guru-guru yang lebih senior, kemudian juga bisa untuk menciptakan media pembelajaran yang lebih menarik buat siswa-siswi kita, dan seterusnya tadi kan dari disampaikan seperti. Kemudian dari rencana pengembangan kapan bisa dilaksanakan? Kalau untuk waktunya, kalau sekarang kan besok anak sudah mulai tes nih Pak. Mungkin tahun ajaran baru nanti. Kalau enggak, itu yang jangka panjangnya tahun ajaran baru. Untuk jangka pendeknya bisa setelah tes mungkin bisa dilakukan perlahan-lahan. Oke, waktunya kita kalau bisa ada kesempatan secepatnya atau ya selambat-lambatnya nanti di tahun ajaran baru. Terima kasih Bu Septi sudah meluangkan waktu untuk kegiatan ya sekedar kita sharing-sharing setelah kita melakukan observasi belajar kemarin. Mudah-mudahan di kegiatan observasi kita itu betul-betul menghasilkan atau menurunkan muara akhir dari kegiatan observasi itu peningkatan kompetensi. Ya, saya kira cukup.